Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah Anda paham tentang objektif iklan, selanjutnya saya akan jelaskan tentang campaign, adset, dan ads ya di dalam Ads Manager. Anda bisa lihat di sini di bagian Ads Manager ada campaign, adset, dan ads ya. Kalau campaign sudah jelas tadi saya jelaskan ya. Campaign ini untuk memilih nih objektif apa yang kita akan pakai gitu ya. Misalkan traffic deh ya. Nah, baru berikutnya setelah campaign dipilih, kita masuk ke bagian adset, continue. Nah, bagian nih campaign berupa traffic tadi ya, traffic. Lalu kita bagian ke adset. Nah, adset itu artinya adalah, nah ini kita akan mengelola mengotak-atik siapa target market kita, target iklan kita. Nah, di sini ada banyak settingan. Misalkan kita target market kita di Indonesia, kita pilih Indonesia ya. Ini bisa diedit sini, misalkan Indonesia, pilih Indonesia. Lalu usianya berapa ya? Usianya di sini bisa diedit-edit. Misalkan usia 20 atau berapa nih? 55 misalkan. Gendernya pun bisa kita pilih nih ya. Nah, jadi adset itu adalah yang men-setting siapa target market kita ya di bagian adset. Kalau detail targeting ini berkaitan pada interest ya. Misalkan dia sukanya apa nih market kita ya. Misalkan kita target emak-emak, misalkan emak-emak ya, wanita misalkan wanita dan suka dengan interest family gitu ya. Oke, lalu placementnya di mana? Dia online-nya itu kira-kira di mana itu target mama ini biasanya online itu di mana? Misalkan hanya di mobile saja ya. Hanya di Facebook saja. Ya, kita menargetkan iklan kita itu muncul di mana gitu ya. Kalau placement itu seperti itu. Kita akan menginginkan iklan kita muncul di mana. Jadi kita akan mengetahui nih target market kita biasa online-nya di mana. Jadi menyesuaikan target market kita ya untuk men-setting seperti ini. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang targeting ini di video lainnya. Oke. Nah, ini ads itu seperti itu. Lalu bagaimana tentang ad? Ya, kalau ad ya, ad ini. Nah, kalau ad ini berkaitan pada ya kalau kita ibaratnya mencetak brosur ya, ini sebuah brosurnya ya. Nah, di sini ada pilihannya yaitu kita memilih fanspage apa yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau belum ada Instagramnya, Anda harus koneksikan Instagramnya. Tapi kalau belum ya patch saja gitu ya, nggak ada Instagramnya. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat iklannya. Nah, ibaratnya seperti saya bilang tadi, yaitu kita itu kalau di bagian ad ini adalah membuat brosurnya ya, brosurnya. Jadi ada gambar, teksnya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita scroll kayak gini ya, ada sponsored lah. Kita men-setting ini nih ya. Teksnya, terus gambarnya, terus kayak seperti ininya. Ini di bagian ad. Nah, di bagian ad ini ya tampilannya. Jadi men-setting seperti ini tampilan yang akan ditayangkan ini ya. Nah, misalkan kita scroll lagi, kita mendapatkan sponsored mana ya. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini iklan ini ya, settingan ini ya, membuat ininya, lalu ininya, videonya, websitenya seperti ini. Ini ada di bagian ad. Nah, ini misalkan nih, saya akan ambil sini nih ya. Nah, misalkan sini. Oke, saya akan singkat saja. Ini copywriting. Nah, ini bagian copywriting ads-nya, teksnya di sini. Ya. Oke, lalu misalkan kita pakai video ya, video atau image. Nah, kita nanti akan uploadnya sini nanti. Nah, misalkan seperti itu, saya post dulu. Nah, ini saya udah ngupload video ya, lihat video sini. Nah, ini udah selesai, lalu kita bisa cantumkan misalkan sini nih. Misalkan websitenya apa nih ya. Nah, ini untuk contoh saja ya, jadi langsung cepat saja. Lah, website ini nanti munculnya di sini nanti. Nah, sini. Jadi ketika websitenya dicantumi, ketika kita klik sini, ini masuk ke website yang kita cantumin di sini nih nanti. Nah, ini ya. Nah, ini websitenya BB Club nih, BB Club ya. Oke, lalu headline sama ini teks ini kita settingnya di mana ya? Di sini di headline. Ini headline. Misalkan headline di bagian sini ya, bagian headline. Ini headline, itu ya. Nah, deskripsi adalah ada di bawah sini. Di iklan BB Club ini nggak ada deskripsinya, dikosongi. Kalau kita lihat di atas lagi, nah ini deskripsinya di sini promo domain misalkan ya. Nah, ini deskripsi. Nah, seperti itu. Oke.
Lalu display link nanti munculnya di sini. Nah, ini ya goser.co.id ya. Nah, display link misalkan klik di sini, misalkan di situ ya. Nah, kalau call to action nanti munculnya di sini ya, learn more atau apa gitu ya. Anda bisa pilih gitu. Learn more atau apa gitu ya. Nah, kita pilih learn more saja. Untuk penjelasan strategi membuat mengatur men-setting ad ini biar bagus nanti akan ada di video selanjutnya aja ya. Di video lainnya gitu ya. Oke, lalu kita akan lihat nih tampilannya seperti apa. Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini di kayak gini ya, kita bisa lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya gedein dulu. Nah, ini headline-nya di sini, copywriting-nya di sini, video di sini dan tombolnya sini. Oke. Jadi ad ini adalah sebuah brosur gitu ya. Kita mencetak sebuah brosur untuk disebarkan ya, sehingga akan menampilkan di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini nanti di bagian newsfeed ya, di bagian beranda target market kita. Oke. Jadi singkatnya adalah seperti itu tentang campaign, adset dan ads. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.